jiwa kita ini butuh dengan ilmu. Sebagaimana kendaraan butuh dengan bensin, jiwa kita juga butuh dengan ilmu. Ilmu yang akan mengantarkan kita kepada Allah ya Azza wa Jal. Ilmu yang akan mengantarkan kita untuk memberikan kepada diri kita bagaimana kita bisa beribadah kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Menciptakan pada diri kita hakikat ubudiyah kita kepada Allah. Tunduk patuh kita kepada Allah. Oleh karenanya Al-Imam Ahmad pernah mengatakan di dalam sebuah perkataan dan dinukil oleh para ulama, aslul ilmi khasyatullah. Hakikat ilmu yang sesungguhnya. Bagaimana ilmu itu membuat kita semakin takut kepada Allah. Jika kita menuntut ilmu, akan tapi semakin sombong. Jika kita semakin lama ngaji, semakin sombong. Meremehkan orang lain, memandang rendah orang lain. Maka perlu dicek hati kita. Ada yang salah. Karena ilmu yang sesungguhnya, ilmu yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, menuntut bagi orang-orang yang memilikinya untuk semakin takut kepada Allah ya Azza wa Jal. Ma'asyiral muslimin, rahimani wa rahimakumullah. Berbicara lagi tentang masalah ilmu, berarti kita berbicara masalah yang besar. Al-Imam Ahmad lagi-lagi mengatakan, al-ilmu la ya'diluhu syai'un in sahhat niyatuh. Menuntut ilmu itu ganjarannya, kalau antum tahu, tidak ada bandingannya dengan ibadah-ibadah yang lain. Besar sekali. Besar sekali ganjaran kita duduk di majelis ilmu, menuntut ilmu agama. Besar sekali. Oleh karena Al-Imam Ahmad, la ya'adiluhu syai'. Kata beliau, la ya'adiluhu syai'. Tidak ada tandingannya dengan ibadah apapun. Tapi dengan syarat insohat niyatu. Niatnya benar. Bukan niatnya yang aneh-aneh. Niatnya yang macam-macam. Tidak. Karena Allah Tabaraka wa Ta'ala. Betapa tidak? Kenapa kok menuntut ilmu ini pahalanya besar? Karena dengan ilmu kita bisa beribadah kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Karena ibadah jika dilakukan tanpa ilmu pasti ditolak oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak akan diterima oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Jika kita ditanya, kenapa kamu sholat? Ya pokoknya sholat. Pokoknya sholat. Ini ibadahnya belum diterima oleh Allah Azza wa Jalla. Jika ditanya kemudian dia menjawab, sholat adalah perintah Allah Azza wa Jalla. Sholat adalah perintah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa berarti itu adalah ilmu? Barulah ibadah kita sudah dilandasi dengan ilmu, sehingga ibadah kita bisa diterima oleh Allah Azza wa Jalla. Imam Ibn Ruslan pernah mengatakan, wa kullu man bighairi ilmin ya'malu a'maluhu mardudatun la tuqbalu. Setiap orang-orang yang beramal tanpa didasari dengan ilmu, maka amalannya ditolak oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amalannya tertolak, tidak akan diterima oleh Allah Azza wa Jalla. Oleh karenanya, kita harus tetap semangat di sisa-sisa usia kita ini menuju Allah Azza wa Jalla. Harus semakin semangat kita menuntut ilmu. Sebagaimana para ulama terdahulu, mereka semangat di dalam menuntut ilmu. Tidak kenal lelah. Karena ilmu bukan sesuatu yang remeh. Ilmu ada sesuatu yang besar, yang dijanjikan pahalanya oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai jalan menuju surga Allah Azza wa Jalla. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Beliau mengatakan, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang melakukan perjalanan, di dalam perjalanan itu untuk menuntut ilmu,
maka Allah Subhanahu wa taala akan mudahkan baginya jalan menuju surga. Allahu Akbar. Ini hadis yang sangat agung. Oleh karenanya Al-Imam Ibnu Rajab menukilkan sebuah perkataan di dalam kitabnya Jami' Ulum wal Hikam, bahwasannya menuntut ilmu merupakan jalan singkat kita menuju surga Allah Azza wa Jalla. Oleh karenanya jangan pernah lepas gelar sebagai penuntut ilmu. Walaupun sebenarnya kita tidak layak menyandang gelar penuntut ilmu karena banyak jauh kita. Ya, kita masih jauh, tapi paling minimal kita terus berusaha mengikuti jalannya para ulama, mengikuti jalannya orang-orang saleh yang hari-harinya dipenuhi dengan ilmu, yang hari-harinya dipenuhi dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala tanpa kenal lelah.